Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembina dan pengurus remaja, Jemaat Bukit Zaitun Luk, serta adik-adik yang sama diberkati Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan, sehingga kita diperkenankan untuk melaksanakan kembali ibadah Kompelsus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luk yang dilaksanakan secara online, baik melalui Facebook dan YouTube. Kembali terima kasih kita ucapkan kepada Kompelsus Pemuda melalui tim multimedia dan pengurus pembina remaja yang telah memfasilitasi terlaksananya ibadah kita pada saat ini. Kami pengurus dan pembina remaja berharap adik-adik untuk tetap tinggal di rumah, selalu belajar, dan apabila kondisi mengharuskan adik-adik keluar rumah, maka gunakanlah masker dan tetap jaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus kita senantiasa memberkati kita sekalian. Yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini adalah yang terkasih Ibu Pendeta Suhartini Sumaha, STH. Mengawali ibadah remaja, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Mars Kompelsus Remaja GKLB. Panggilan beribadah. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap turun-temurun. Sementara berdiri, kita agungkan Tuhan dalam Pujilah Tuhan nomor 283, memasuki ruang Maha Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adik-adik remaja yang beribadah di rumah masing-masing, mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah remaja saat ini
ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Disilakan duduk kembali. Persekutuan remaja yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, sengaja atau tidak sengaja, seringkali kita melakukan dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Untuk itu pada saat ini dalam ibadah kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu mari kita berdoa. Di malam hari ini, dalam keteduhan kami sebagai pembina pengurus remaja, serta anak-anak remaja yang beribadah di rumah masing-masing, kami datang dengan kerendahan hati, seraya kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami yang ada dalam hidup kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan Allah, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami setiap saat ada begitu banyak pelanggaran yang telah kami lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami, terlebih khusus kepada orang tua kami di rumah. Terkadang kami hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Kami tidak taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada orang tua. Untuk itu di malam hari ini, ketika kami sebagai anak-anak remaja mengambil bagian dalam ibadah, kami datang memohon pengampunan dari Tuhan, sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, mengajarkan kami sebagai anak-anak remaja untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, serta mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami setiap saat. Ini doa dan pengakuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita sambut dengan menyanyi dalam pujian yang berkata, Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Persekutuan remaja yang kekasih dalam Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing, saat ini kita akan dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bacaan kita dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40
hingga ayatnya yang ke-50. Namun sebelum itu, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah Kompelsus Remaja pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami datang memohon, mari Tuhan Yesus berkati kami, agar senantiasa ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam ini, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap saat. Berilah kami hikmat, berilah kami kerendahan hati, sehingga firman itu tidak hanya cukup kami dengar, tetapi senantiasa firman itu menjadi landasan kehidupan kami sebagai anak-anak remaja yang ada di rumah, bahkan ketika kami ada dalam persekutuan ibadah seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan Allah, sekalian kami di malam ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50, firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita telah membaca, merenungkan, dan kemudian firman ini akan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Shalom. Saudara-saudara, pembina, pengurus remaja, serta adik-adik remaja yang beribadah di rumah masing-masing. Dalam bacaan kita pada saat ini, ada satu tema yang berkata iman dan penyerahan kepada Allah
berarti kemenangan. Kita melihat dulu latar belakang dari bacaan kita pada saat ini. Setiap kali kita membaca sesuatu, harus kita ketahui dahulu latar belakang dari apa yang kita baca. Kitab 1 Samuel menguraikan peralihan kepemimpinan sejarah Israel dari kepemimpinan para hakim kepada pemerintahan seorang raja. Isi kitab 1 Samuel ini berfokus pada 3 pemimpin yang penting, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Samuel adalah hakim terakhir yang memimpin Israel dengan bijaksana. Ia adalah seorang yang saleh dan berkarunia nubuat. Perannya amat penting, terutama pada peralihan kepemimpinan di Israel. Dialah yang mengurapi Saul, raja pertama di Israel, dan juga mengurapi Daud untuk menggantikan Saul. Saul menjadi raja pertama Israel karena bangsa itu menghendaki ada seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Sayang bahwa ternyata Saul tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah dalam kepemimpinannya, sehingga ia ditolak oleh Allah. Daudlah yang dipilih Allah menggantikan Saul, raja atas Israel, dan Samuel mengurapinya. Sosok Daud menjadi sangat dikenal, dikagumi, dan disanjung oleh bangsa Israel setelah ia mengalahkan Goliat. Persekutuan remaja yang kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini mengkisahkan peristiwa ketika Daud mengalahkan Goliat. Ini adalah salah satu kisah yang terkenal dalam Alkitab sejarah Israel. Dan tentu kita juga sebagai anak-anak remaja pasti tahu cerita ini. Saat itu orang Israel sedang berhadapan dengan pasukan orang Filistin untuk berperang. Lalu dari pihak Filistin majulah Goliat yang menantang Israel berperang 1 lawan 1 untuk menentukan kemenangan seluruh pasukan. Melihat Goliat yang datang pada saat itu, seorang pendekar yang tinggi besar, kira-kira 288 cm atau kurang lebih 3 meter, pasti tinggi besar itu. Lengkap dengan pakaian dan senjata perang itu. Saul dan seluruh orang Israel cemas dan ketakutan melihat tampang dari Goliat ini yang sangat besar. Tidak seorang pun yang berani maju untuk melawan tantangan Goliat. Sampai akhirnya Daud tiba dan mendengar perihal Goliat. Daud mendengar tantangan Goliat yang mengejek Israel dan menghina Tuhan Allah Israel. Lalu Daud maju dan siap berhadapan dengan Goliat yang sombong. Melihat Daud yang masih muda dengan tubuh kecil, hanya bersenjata tongkat dan umban, atau anak-anak bilang katapel, maju untuk menghadapinya, Goliat makin sombong dan mengutuki Daud. Persekutuan remaja yang kekasih dalam Tuhan, menurut perhitungan manusia, mungkin kita bisa timbang-timbang bahwa kalau Goliat yang tinggi besar berhadapan dengan Daud yang kecil, pasti tidak akan berimbang pertempuran itu. Tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Pasti pertempuran itu tidak berjalan seimbang. Dengan mudah Goliat akan mengalahkan dan membunuh Daud. Tetapi apa yang terjadi? Singkat kisah, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan sekali umban saja. Batu yang diumbannya itu mengenai dahi Goliat, jatuh dengan muka ke tanah. Dari manakah kemenangan itu? Daud menang karena ia maju dengan iman dan keyakinan yang sungguh bahwa Allah akan menolong dan memberikannya kemenangan. Daud maju melawan kesombongan Goliat dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Itulah kunci kemenangan dari Daud. Persekutuan remaja yang kekasih dalam Tuhan. Dari kisah ini kita dapat menyimak dan kita dapat pelajari atau ada beberapa pesan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak remaja dalam kehidupan kita setiap saat. Menjalani hidup ini, haruslah kita menjauhkan sikap sombong dan jangan sekali-kali menghina orang lain. Dalam kehidupan anak remaja, seringkali kita suka menghina orang lain.
Kesombongan adalah awal kegagalan dan penyebab kehancuran. Itu yang dialami oleh Goliat karena dia merasa dia kuat, merasa dia besar, dia berpikir bahwa semua dapat dikalahkannya. Ternyata ia kalah oleh kesombongannya sendiri dan tamatlah riwayatnya. Hidup ini adalah perjuangan. Dalam perjuangan mempertahankan hidup dan iman, kita selalu berhadapan dengan rupa-rupa tantangan. Terlebih khusus, saat ini kita semua berjumpa dengan tantangan mewabahnya virus corona. Kita harus berjuang bersama melawan virus ini. Sampai itu sebagai anak-anak remaja, patuhilah apa yang menjadi seruan, apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, dari seluruh pemuka agama. Karena kalian adalah bagian dari kehidupan gereja ini, kalian juga harus mengambil bagian untuk melakukan apa yang menjadi seruan dan himbauan itu. Persekutuan remaja yang kekasih dalam Tuhan, dalam kita menghadapi tantangan bersama ini, dalam kehidupan kita, jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita yang amat terbatas. Kekuatan kita sangat terbatas. Belajarlah dari Daud, hadapilah semua ini dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita dalam kita menghadapi tantangan bersama, yaitu mewabahnya virus corona. Memang Daud masih muda dan kecil, tetapi imannya dewasa dan besar. Sebab itu Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Saat kita menghadapi situasi seperti saat ini, yang tidak dapat kita atasi, kuatkan iman, perteguh kepercayaan. Yakinlah bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia ada di pihak kita dan akan memberikan kemenangan. Sebesar dan sehebat apapun tantangan yang menghadang, hadapilah dalam nama Tuhan. Artinya dalam iman dan keyakinan yang sungguh serta penyerahan total kepada kuasa Tuhan. Kiranya seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, ketika dalam iman dan penyerahan kepada Tuhan, kita semua diberi kemenangan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Persekutuan remaja yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan atas segala berkat-Nya yang indah dalam kehidupan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara-saudara persekutuan remaja yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu hati untuk doa syafaat dan doa persembahan. Mari berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan Allah untuk kesempatan malam ini. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan
sebagai anak-anak remaja untuk kami beribadah sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan oleh pembina pengurus remaja bersama dengan tim multimedia yang di dalamnya Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk boleh memfasilitasi ibadah Kompelsus remaja pada saat ini. Tuhan berkati kami semua, sebab apa yang kami lakukan ketika kami beribadah seperti ini, karena kami sangat rindu untuk hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kami percaya ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita yang kami rasakan. Karena kami boleh beribadah dengan orang tua kami, dengan kakak dan adik kami yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan Allah. Di malam hari ini dalam ibadah kami, secara bersama-sama kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan firman di malam ini mau mengajarkan kami untuk senantiasa tidak sombong dalam kami menjalani hidup ini. Sebab terkadang dalam kehidupan kami sebagai anak-anak remaja, kami hidup dalam kesombongan. Kami suka menghina orang lain. Kiranya ketika kami belajar dari Daud, Daud yang sederhana, tetapi Daud yang mengandalkan Tuhan, dia dimenangkan untuk melawan orang Filistin. Dan kiranya di dalam kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, kami juga menjadi anak-anak remaja yang patuh, anak-anak remaja yang taat. Ketika saat-saat ini kami diperhadapkan dengan pergumulan bersama akan mewabahnya virus corona, kami tidak dapat melakukan sekolah kami, bahkan pendidikan kami. Kami hanya tetap di rumah. Tetapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan itu sebagai bagian dari kehidupan warga gereja, warga masyarakat, sekalipun kami anak-anak remaja. Kami harus patuh dan taat pada seruan himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian kami juga sebagai anak-anak remaja mengambil bagian dalam kami memutuskan penyebaran mata rantai virus corona ini. Mampukan kami ya Tuhan Allah, ketika kami ada di rumah bersama dengan orang tua, kami dapat melakukan tanggung jawab dan kewajiban kami. Sebagai anak-anak juga kami merindukan dan berharap, biarlah kami dibebaskan dari virus corona ini, sehingga kembali kami dapat melakukan aktivitas kami sebagai anak-anak didik. Kami dapat belajar, kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami dalam persekutuan Kompelsus Remaja. Itulah kerinduan kami, dan Tuhan melihat dan mendengar kerinduan dan pengharapan kami. Mampukan kami ya Tuhan Allah, untuk itu berilah kami kerendahan hati, sehingga dengan kerendahan hati yang kami miliki, kami tetap menjadi anak-anak yang baik untuk Tuhan, anak-anak yang baik untuk orang tua, yang senantiasa telah menasihati, bahkan mendidik kami hingga pada saat ini. Saat ini kami berdoa bagi pengurus, pembina, serta pendamping Kompelsus Pemuda. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing, agar senantiasa, sekalipun hanya dalam bentuk ibadah demikian, menjumpai anak-anak remaja, tetapi mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk menjawab kerinduan bagi Kompelsus Remaja agar bisa beribadah di rumah masing-masing. Berkati pengurus, pembina, serta pendamping remaja, agar senantiasa dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan pelayanan, mereka senantiasa hidup dalam kasih dan berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi kehidupan orang tua kami masing-masing, bapak dan ibu kami, bahkan orang tua kami yang hidup sebagai janda dan duda. Tuhan berkati kehidupan orang tua kami masing-masing. Mereka terus berupaya dan memberikan apa yang baik untuk kami. Biarlah semua yang dikerjakan oleh orang tua kami masing-masing, di dalamnya berkat-berkat Tuhan akan terus melimpah dan menjadi bahagian kehidupan orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Saat ini ya Tuhan Allah, dalam ibadah ini kami berdoa bagi teman kami Tristan Satolom yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati kehidupan teman kekasih kami ini. Kami yakin dan percaya ketambahan usia dari Tristan Satolom adalah merupakan anugerah Tuhan yang terindah,
Kiranya Tristan dalam ketambahan usia tetap menjadi anak yang baik untuk Tuhan, untuk orang tua yang telah mendidik dan membesarkan dia. Memberkati tim multimedia, dalam hal ini Kompelsus Pemuda, yang boleh bersedia hati bersama-sama dengan pengurus dan pembina remaja. Kami yakin dan percaya inilah talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Dengan talenta inilah mereka mau melakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati masa muda mereka agar senantiasa semua hal yang mereka lakukan dalam pelayanan seperti ini akan menjadikan mereka sebagai anak-anak muda yang terus mau hidup dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, jaga dan lindungi kami dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan berkati semua hamba-hamba pelayan Tuhan yang terus mendoakan akan keadaan dan kondisi kami. Kami yakin dan percaya dalam setiap doa dan permohonan kami terus bergumul akan keadaan bencana kemelut yang sementara dan sedang kami hadapi dalam kehidupan kami bersama. Dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan kami sehingga di semua layak bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita sekalian berdiri. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 422, bait 1 dan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Karena itu saudara-saudara, beritakanlah dengan sungguh-sungguh supaya panggilanmu makin teguh. Terimalah berkat Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Pengurus dan pembina remaja mengimbau kepada adik-adik remaja tetap tinggal di rumah, selalu tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.